Halo semua, perkenalkan nama saya Julio Febendela pertama. Saya dari Maba D dengan NRP 52256001113. Jadi di sini saya akan mereview sebuah game RPG lawas tahun 2014 yang bernama Shattered Pixel Domain. So, tidak usah lama-lama, jadi kita langsung masuk ke dalam gamenya dan review gamenya. Bye bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang game ini terlebih dahulu. Jadi game ini adalah bernama Shattered Pixel Dongeon yang bisa dimainkan di Android, iOS, PC, Windows dan segala macamnya. Jadi ini game ini rilis pada tahun 2014 yang dimana termasuk game lawas ya. Nah, jadi kita langsung aja ke dalam jelasin ke gamenya. Jadi di gamenya awal tuh kalian akan dikasih tunjuk beberapa untuk pilihan-pilihan. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam game. Nah, yang pertama, cara kerja atau mekanik dasarnya itu memiliki kerangka dasar dari genre roguelite atau dungeon crawler dengan elemen RPG, probability acak dan kematian permanen. Nah, jadi teman-teman di sini tuh gamenya itu berbasis turn based atau bergiliran. Jadi setiap gerakan pemain, pengguna item atau aksi lain itu dianggap satu turn, dan musuh juga bergerak atau bertindak tiap giliran kita. Jadi contohnya tuh kalau misalnya kita maju satu, musuhnya kita juga maju satu. Jadi seperti itu. Dan karena turn based ini, pemain itu bisa berpikir dan merencanakan sebelum bertindak tuh. Jadi mau entah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu tergantung playernya, dan itu difikirkan. Jadi sistem petanya itu berbasis tile atau kotak di mana pemain dan musuh itu menempati sel tertentu. Jadi bergerak dari satu sel ke sel lainnya. Jadi teman-teman di sini tuh sebelum permainan itu kita akan diberikan buku panduan, yang dimana buku panduan itu akan menjelaskan bagaimana mekanisme yang ada pada game tersebut. Dan juga kalian jangan sampai mati. Jadi game ini tuh gamenya kalau mati itu harus ngulang teman-teman. Dan di sini gamenya itu harus melewati lantai-lantai yang ada, dan total dari lantai game ini tersebut tuh ada sebanyak 25 teman-teman. Nah, kalian harus bisa ke lantai terakhir, lantai 25 tanpa harus mati teman-teman. Itu tantangannya. Dan kalian di sini akan melawan beberapa banyak musuh, contohnya seperti tikus, ular dan sebagainya. Dan ya teman-teman, di sini tuh kalian akan juga harus mengumpulkan makanan ya. Karena di sini kalian bisa juga mati teman-teman karena kekurangan makanan. Nah, jadi pemain itu sering perlu menggunakan strategi lingkaran, yaitu misalkan memanfaatkan dinding, medan terbatas, sudut ruangan, dan posisi agar bisa menangkap musuh ataupun menghindarinya. Juga kalian jangan sampai masuk ke jurang teman-teman, karena otomatis bakal mati. Nah, jika karakter kalian tuh mati, permainan itu akan berakhir teman-teman, dan kamu harus memulai lagi dari awal gitu. Dan juga untuk mekanisnya sendiri itu bersifat subclass atau challenge. Jadi pemain bisa memilih jalur spesialis saat menjalani run ya teman-teman. Juga ada artefak yang berkembang. Artefak tidak tetap statis. Juga ada interaksi lingkungan dan statik posisi. Jadi dimana karena peta dan musuh ditempatkan secara acak, kamu terkadang harus membutuhkan taktik, misalnya mengelabui musuh di sudut ruangan. Juga ada skala kesulitan seiring progresnya. Di estetik sendiri tuh kita ini menggunakan grafik 2 dimensi teman-teman. Itu gaya visual dari pixel sederhana namun jelas dan fungsional. Setiap elemen karakter, musuh, item, dinding digambarkan dalam gaya pixel klasik. Dan palet warna dan nuansa Doomneon ini sendiri tuh sangat skema dan berbeda-beda ya. Dan juga animasi sederhana, itu pergerakan musuh, karakter efektif, efek serangan, efek magis, animasi artefak dan lain-lain itu sederhana dan kayaknya itu sangat cepat. Dan untuk musik dan suaranya tersebut sangat-sangat bagus ya. Jadi memperkuat atmosfer dunia walaupun tidak seberapa super orchestral, tapi ini sangat melengkapi ya teman-teman. Dan untuk dynamicnya sendiri tuh di permainan ini sangat bisa merasakan aura-aura mencekam, aura serunya gitu ya teman-teman. Karena dari
visualnya sendiri itu sangat-sangat mempengaruhi gimana perasaan player, sehingga player yang merasa bermain tuh bisa merasakan atmosfer yang ada dalam game tersebut. Jadi dari saya sendiri game tersebut 8,5 8/10. Tidak apa ya, mungkin kurangnya ya di mekaniknya sendiri tidak sebagus ya, ini game lama juga, jadi game ini cocok kok untuk kalian mainkan. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.